dua saham Pak PP ini masih berpotensi untuk turun lagi. Jadi video ini saya mau coba bahas dua saham dari Pak PP yang kemarin pada saat lagi rally-rallynya itu naiknya yang cukup signifikan, yang cukup banyak, yaitu saham Cuan dan BRPT. Nah, coba kita bahas satu-satu ya. Pertama kita coba bahas dari si BRPT dulu deh. Nah, jadi BRPT ini masih berpotensi untuk turun lagi. Meskipun dari secara trennya BRPT ini sebenarnya masih uptrend, masih bagus. Nah, di sini kan dia break dari fase rangingnya. Ini fase ranging di sini dari ranging dari tahun 2020. Nah, kemudian rally di pertengahan tahun 2025 naik. Nah, naik dari sekitar 600 sampai ke 4000. Wah, ini naiknya signifikan sekali hanya dalam waktu beberapa bulan saja, nggak sampai 1 tahun malah. Ini naiknya sudah berapa ribu persen ini. Nah, itu saat ini sedang koreksi. Nah, ini yang disebut kenaikan yang namanya parabolik ya, naiknya tanpa koreksi. Nah, sekarang saat ini sedang koreksi. Sampai mana koreksinya? Nah, saat ini posisi harganya si BRPT ini sudah di area mid price-nya. Nah, di pertengahan di 1660 ini pertengahannya, tapi bisa kita lihat di sini sudah terjadi BOS bawah. Nah, di sini BOS bawah lagi. Nah, kemarin harga tertahan pas di demand areanya, tapi kemungkinan besar ini hanya nahan aja nih, tidak akan memantulkan harga signifikan ke atas itu. Nah, dan ini potensinya akan dijebol. Kenapa? Kita lihat ketika turun di sini volume malah naik. Nah, salah satu rulesnya volume adalah ketika harga turun dan volume naik ya kita harus hati-hati, karena itu adalah tanda bearish seperti itu. Nah, terus kemana targetnya? Ya, jika ini jebol di area 1530 ini jebol, di mana area ini jebol, break ke bawah, potensi selanjutnya adalah dia akan menguji area demand-nya di sekitar 1240 sampai 1300 area sini dulu nih. Nah, mungkin dari sini di sini nanti akan ada potensi mantul dulu sedikit ke atas, entah nanti di atas ini. Nah, di area ini kan ini sudah jadi ngebase nih. Di sini bisa jadi supply area. Mungkin dia bisa naik sini dulu baru coba turun lagi seperti itu. Jadi untuk BRPT yang punya barang ini hati-hati ya. Jadi masih ada potensi untuk turun ke bawah lagi ke 1300 seperti itu. Worst case-nya, nah ini ya bisa ke sini nih. Kita 800-an. Terburuknya bisa ke sini gitu. Karena kalau melihat dari katalis di realnya juga belum ada apa-apa lagi untuk BRPT, termasuk untuk isu-isu MSCI dan segala macamnya kan belum ada lagi nih yang katalis yang bisa ngangkat si saham-sahamnya Pak PP untuk saat ini ya, tercermin dari chartnya sendiri seperti itu. Gimana dengan bandarmologinya? Coba kita lihat bandarmologinya. Nah, dari bandar movement overlay-nya pun ini bisa dilihat turun terus. Coba kita cek per fase dari pertama kali dia turun nih di sini. Coba dari sini sekitar 14 November 14 November. Nah, dari sini. Nah, di sini bisa dilihat ada distribusi ya. Nah, di sini dari jumlah brokernya saja ini sudah distribusi. Nah, untuk pembelinya di sini ya paling atas ini ya XL, YP ada yang beli, dan meskipun di sini terlihat ada brokernya Pak PP masih beli di sini si HP. Nah, cuma ya di top buyernya ya masih XL ya, XL, XC di sini ada beli juga gitu. Jadi ini masih distribusi secara bandarmologinya gitu. Nah, kalau kita majuin dari sini pertama kali dia turun nih, high-nya di sini segini sekitar bulan Desember 16 Desember. Nah, di sini netral. Nah, tapi retailnya sudah mulai banyak lagi. XL, YP, XC itu. Nah, ini hati-hati di sini ya, top sellernya masih CC ya. CC ini jualan terus, CC sama AIU ini masih jualan ya. Jadi kecenderungannya untuk BRPT ini masih distribusi gitu ya, didukung ya sama chartnya yang sudah BOS bawah. Itu
Meskipun secara tren besarnya masih uptrend. Jadi be careful untuk BRPT itu. Jadi yang punya posisi bisa pertimbangkan untuk di trimming dulu, kurangi posisi dulu. Itu kalau tidak mau lossnya lebih dalam lagi gitu. Kalau untuk yang baru mau masuk ya untuk saat ini jangan dulu ya untuk saham BRPT seperti itu. Yaitu untuk BRPT. Selanjutnya saham cuan. Nah, saham cuan ini juga ya salah satu saham Pak PP yang cukup fenomenal ya. Dari dia IPO naiknya udah kencang banget. Nah, di sini dia ranging stock split. Di situ rally lagi naik stock split kan dia naik lagi tuh ke atas. Nah, tapi ya memang nih secara tren besarnya untuk si cuan sendiri juga masih uptrend kok. Dia masih uptrend. Cuma memang nih harus koreksi dulu. Seperti itu. Sama seperti BRPT tadi gitu. Nah, ini bisa dilihat pada saat di atas ini dia kebentuk pola double top. Nah, atau di dalam fase ranging. Setelah di break, harga turun, retest, kemudian saat ini ya turun lagi. Ini sudah berapa candle merah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candle merah. Nah, hampir 1 minggu dia candle merah terus setelah kena reject di area supply-nya seperti itu. Nah, saat ini sudah dekat dengan target dari pola double top-nya. Nah, targetnya itu di sekitar 1200-an lah, di 1200 ini nih. Nih, dekat juga dengan area mid price-nya di 1170. Sama seperti BRPT tadi, coba lihat harga turun tapi volume meningkat. Nah, ini tanda yang tidak bagus, harus hati-hati. Kalau bisa menjauh dulu. Kemungkinan nanti di area sini ya akan ada pantulan kecil sebelum dia akhirnya turun lagi. Nah, kalau 1170 ini jebol, dia akan ke area retracement yang di bawahnya nih, di area hijau ini, dan menguji demand area yang ada di sekitar 845 sampai 885 nih, daerah sini nih. Dia akan menguji daerah sini, area-area ini seperti itu ya. Kemungkinan ini akan dijebol sih. Karena ini sudah BOS bawah. Di sini kita gambarin, ini sudah BOS bawah sekaligus break dari fase rangingnya turun. Nah, ini kemungkinan kalau hari ini market merah lagi nih, break lagi nih, BOS lagi. Nah, sama kayak BRPT yang tadi, ya, BOS lagi turun, uji demand area di sini sekaligus target dari pola double topnya naik sedikit mungkin atau ngebase baru turun lagi ke sini ke demand area yang ini. Nanti di sini kita baru update lagi dia mau kemana arahnya, apakah bisa mantul dengan signifikan ke atas atau masih mau lanjut turun ke bawah, karena masih ada potensi downside ketika dia sampai sini turun ke bawah lagi seperti itu. Jadi untuk cuan pun untuk saat ini jangan dulu. Coba kita lihat dari BDM-nya sendiri. Nah, BDM-nya ini distribusi juga, cuma meskipun turunnya ya nggak sesignifikan BRPT tadi ya. Nah, ini pelan-pelan jualannya. Coba kita cek dari peak-nya di sini, dari high-nya di sini itu sekitar tanggal 5 Desember. Nah, bisa dilihat ini ada jualan. Meskipun di sini kita lihat brokernya Pak PP masih beli ya. Si YU ini kan kita tahu broker yang dipakai sama Pak PP, YU sama NI ini. Meskipun ya ini bisa dilihat yang lainnya retailnya juga ikut beli, XL, terus XC, KK ini masih ikut beli gitu untuk retailnya. Jadi di sini si ZP yang jualannya gede banget ya sama OD ini. Ini jualannya cukup besar. Kemungkinan harga masih akan tertekan di sini. Tapi secara tren masih bagus. Kita hanya bisa menunggu dulu dia sampai ke area target koreksinya antara di sini dan sini nih. Nah, kalau nanti di sini atau di sini ada akumulasi baru boleh untuk coba masuk gitu, mencari potensi downside ke atas. Karena memang secara tren dia masih bagus, masih uptrend si cuan ini. Cuma ya kalau kakak punyanya posisinya saat ini posisi atas, harga-harga atas, ya pertimbangkan untuk cut loss dulu sih. Kan lumayan ya kalau dari sini 1300 dibawa ke 1170 ini kan udah lumayan nih minusnya, udah berapa. Nah, apalagi dia jebol nanti potensinya di bawah 1000 nih soalnya ke 800-an. Nah, itu makin dalam lagi kan. Lebih baik kalau memang ada posisi sudah loss bisa cut dulu, cut full atau cut setengah, nanti di bawah baru buyback lagi ketika dia ada potensi mantul. Nah, ada tanda-tanda reversal seperti itu. Jadi ini memang untuk saham Pak PP untuk saat ini hampir semua ya masih ketekan, masih potensi distribusi dan masih potensi untuk turun. Cuan, PRPT,
PTRO juga seperti itu. Nanti saya coba buat videonya di video yang lain untuk PTRO. CDIA saya sudah buat karena CDIA itu baru terbentuk potensi trennya untuk turun jadi downtrend. Nah, jadi hati-hati untuk saham-saham Pak PP saat ini, terutama untuk dua saham ini ya, Sichuan dan PRPT. Secara tren masih oke, tapi untuk peluang saat ini sepertinya masih belum. Jadi kita harus menunggu dulu sampai ada konfirmasi tanda-tanda reversal seperti itu ya. Oke, sekian untuk seri saya untuk saham cuan dan PRPT. Terima kasih.